Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lanjutkan materi dari Denis dan croissant, yaitu proses pembuatan roti Denis. Nah, bahan-bahan yang digunakan diantaranya tepung terigu protein tinggi, garam, ragi instan, telur, mentega, gula pasir, susu bubuk, air dingin, dan lemak pelapis atau roll-in fat atau biasa disebut coarse fat. Ya. Nah, ini ada gram-gramnya, bisa dilihat cara membuatnya. Campurkan semua bahan di dalam mixer, kemudian diaduk hingga rata selama 8 menit sampai dia menjadi kalis. Setelah itu disimpan di dalam refrigerator selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan adonan dari refrigerator, kemudian digiling membentuk segi empat. Nah, masukkan atau letakkan lemak pelapis yang kosvet tadi di tengah adonan, kemudian dilipat ke 4 sudut adonan ke arah tengah membentuk amplop. Nah, ini menipiskannya ya, adonannya ditipiskan menggunakan rolling pin. Nah, setelah itu digilas kembali adonannya membentuk persegi panjang. Nah, sepertiga adonan dilipat ke tengah, kemudian sepertiga adonan sisanya lagi dilipat lagi ke tengah sehingga saling menumpuk. Itulah yang disebut lipatan tunggal. Setelah itu masukkan kembali adonan ke dalam refrigerator. Baru apabila ingin digunakan, baru dibentuk sesuai dengan keinginan. Misalnya mau dibentuk seperti diamond atau pinwheel ataupun cinnamon roll. Ini yang dipipiskan kurang lebih 1 cm ketebalannya. Ini adalah mesin penggiling atau dough seater machine yang biasa digunakan di industri juga. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa sepertiga adonan dilipat ke atas, nah sepertiga lagi lipat sehingga dia menjadi menumpuk. Nah, ini bentuk dari yang Denis pastry pinwheel dan juga cinnamon roll. Untuk roti croissant hampir sama dengan roti Denis. Adonannya juga menggunakan ragi, kemudian aerasi yang terjadi dalam adonan croissant ini sama dengan Denis juga. Pembuatan lapisan juga prinsipnya sama juga dengan puff pastry. Nah, namun puff pastry ini tidak menggunakan ragi. Untuk bahan dasar adonan, teknik pembuatan Denis dan croissant pun sama, hampir sama ya. Tapi perbedaannya memang Denis ini lebih banyak menggunakan gula dan telur sehingga rasanya lebih manis dan lebih empuk. Nah, kalau untuk jumlah pelipatan Denis dan croissant juga sama. Ini maksimal 4, minimal 3 kali. Untuk croissant, tepung terigu yang digunakan yaitu tepung terigu protein sedang. Menggunakan garam juga, ragi instan, gula pasir, susu bubuk, air dingin, dan juga lemak pelapis atau coarse fat. Bisa dilihat perbedaannya dengan resep yang sebelumnya, yang Denis. Untuk croissant memang lebih sedikit penggunaan gula dan susunya. Cara membuatnya sama juga, adonannya diistirahatkan juga di refrigerator, kemudian dibentuk lipatan juga sampai digiling sampai ketebalannya kurang lebih 3 mm. Apabila ingin membuat croissant, baru dipotong membentuk segitiga. Nah, bagian bawahnya dia lebih lebar 20 cm, kemudian digulung mulai dari yang bagian lebar itu tadi. Baru diletakkan ke dalam loyang dan di proofing dengan suhu 35 derajat Celcius dan kelembaban 65%. Nah, apabila ingin di oven, oleskan dulu telur. Saat pengembangannya 2 sampai 3 pengembangannya ya. Kemudian biarkan croissant juga sedikit kering hingga mencapai 3/4 pengembangannya atau proofingnya. Baru kemudian dipanggang di suhu 210 sampai 220 derajat Celcius tanpa uap kurang lebih 15 sampai 17 menit. Nah, ini adalah referensi yang bisa dilihat untuk materi Denis dan croissant. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan,
bisa disampaikan di kolom diskusi di e-learning. Kemudian jangan lupa dikerjakan diskusinya, dan jangan lupa juga diklik like, subscribe, dan juga komen kehadirannya, nama, kelas, dan keterangan hadir. Demikian materi Denis dan Croissant dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.